barokah, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masuk ke dalam surganya Allah insyaallah. Semoga yang belum melakukan ini Anda sadar sesadar-sadarnya, karena sekian banyak ayat Al-Quran. Bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Bahkan maaf, tidak sedikit di masyarakat kita yang menantu perempuan benci sama mertua perempuan. Ada? Mikir. Silaturahim dalam Islam diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Artinya kalau mantu benci sama mertua, bahkan menyuruh suaminya jangan dekat emaknya, itu mantu tidak beriman. Yuk taubat sebelum terlambat. Semoga taubat kita diterima oleh Allah, karena Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Hadirin, jangan pelit sama orang tua dan mertua. Suatu ketika seorang laki-laki berhadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jangan sampai ini bini pergi ke salon biar pipinya glowing puluhan juta, giliran mertua bengek nggak dibawa ke dokter. Deodo es asa osa. Mikir loh. Kalau Anda benci sama mertua, Anda pelit sama mertua, kalian punya anak kalian gede dikawinin, tanya kiai, hukum karma akan berlaku. Pasti anak mantu nanti korek. Makanya mikir. Sekarang yang korek sama mertua langsung pulang ngaji, transfer duit ke rekening mertua. Siap? Sekarang tuh ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan ilmu, berbagi dengan orang sekeliling. Rasul mengatakan, kun aliman au ta'aliman au stami'an au hibban wala takun hamisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengarkan, jadilah kamu orang yang mencintai, jangan jadi orang kelima. Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita punya ilmu apapun, sedikit bagaimanapun, sampaikan kepada orang lain. Sampai-sampai Rasul mengatakan, baridu anni walau ayat, sampaikan ilmu walaupun hanya 1 ayat. Tapi sayang 1000 sayang, setan banyak menggoda manusia. Contoh yang gampang, nih Mama doang. Ada pengajian di RW. Setahu saya kalau pengajian kita nih suka nyuguhin tamu yang ngaji, betul? Kata jamaahnya, ya Allah Mbak, ya Allah kuehnya enak banget. Kata yang punya rumah, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Begitu tamunya bilang, Mbak bagi dong resepnya. Rahasia perusahaan. Ada yang begitu. Artinya si Mbak yang punya rumah, yang ketepatan ngaji, yang bikin gue, yang bangga kuehnya gue yang bikin, dia kemasukan setan. Resep kuehnya nggak dikasih temen ngajinya. Dia sombong, dia lupa, dia pun punya resep, minta dari orang lain. Kenapa sih sombong? Bukankah ilmu yang bermanfaat walaupun kita meninggal dunia pahalanya tetap mengalir? Makanya kalau Anda punya ilmu sekecil bagaimanapun, berbagi kepada orang lain. Hadirin, Masya Allah, jadilah mengajar. Nggak bisa ngajar belajar, nggak bisa belajar dengerin, mencintai. Jangan jadi orang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak. Bu, belakangan dengan adanya HP, banyak jamaah, saya kan emak-emak dulu ngaji. Kalau dulu orang yang lahir tahun 50-an kayak saya nggak punya HP, gue hidup tenang aja. Nah ketemu HP 5 hari 10 hari enjoy.
Mahmud nih, mamah-mamah muda zaman sekarang pergi ngaji, HP-nya ketinggalan, berusaha nyariin ojek biar ngambil HP. Saya tanya, kalau Anda pergi ngaji, pergi kemana-mana, HP ketinggalan, ribut jadi HP. Kalau Anda ngaji, Quran ketinggalan, balik lagi nggak ngambil Quran. Tuh Pak Kiai, jamaah Anda kelakuannya tak satu. Ampun dah. Yang ada yang aneh, maaf. Kalau ngaji, kalau pengen ngerti, tadi hadis mengatakan, guru nerangin, jamaah nyimak, catat, yang nggak ngerti nanya. Saya pengen kejujuran Anda. Saat ini kiai-kiai ustadz para ngajar, muridnya yang muda-muda. Ada yang begitu. Coba mikir pakai akal sehat, pakai otak yang di atas. Ustadz kita, guru ngaji kita sengaja mereka menyisikan waktu, menyisikan tenaga ngajarin kita, kok dicuekin? Aneh kan? Ayo lihat HP. Yang dekat Ustadz lagi ngajar jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Salah apa salah? Mana orangnya? Robah yuk. Berapa lama sih kita ngaji? Paling juga 3 jam. Robah. Kalau kiai, ustadz, ustazah lagi ngajar, lagi menerangkan kepada kita, dengerin, catat, nggak ngerti tanya, jadi pinter. Betul? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Kenapa? Bu, yang namanya ibadah kita, ruh ibadah ada 2. Berapa Bu? 1. Ruh ibadah itu, kalau ibadah libtigha'i mardatillah, ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah. Anda lihat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak kuperintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah memurnikan ketaatan, hanya mengharap ridho Allah. 1. 2. Yang namanya ruh ibadah, ibadah yang diterima oleh Allah, syaratnya yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Kenapa yang diajarkan Rasul? Karena yang Allah berikan wahyu hanya Rasul. Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, dapat wahyu kagak? Bininya namanya Wahyudi, dapat wahyu kagak? Yang dapat wahyu Rasul. Rasul menyampaikan kepada kita, makanya itulah yang diterima ibadah kita. Makanya bersyukur kita kemana-mana, pengajian di mana-mana ngampar. Nah, kita ini sama. Saya jadi ketua Muslimat NU saja cabang Depok 22 tahun. Nggak ada yang berani gantiin. Masya Allah, luar biasa. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Semoga silaturahim kita, ukhuwah Islamiyah kita tetap bisa kita menjaganya. Bukankah dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga kita tetap bersatu dengan niat hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Anda lihat, misalnya ada orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang pejabat, maka pejabat tadi harus adil ke kanan, adil ke kiri, adil kepada orang sekeliling. Anda silakan lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza kantum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Allah perintahkan kalian kalau jadi hakim, jadilah hakim yang adil. Kata Allah, kalau kalian diberikan kelebihan berupa pangkat, jabatan, jangan sombong, tapi jadilah pangkat jabatan yang adil dan bijaksana. Ada amanat, sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ini perintah
perintah Allah dan Rasulnya digambarkan dengan jari jemari kita tentang bagaimana kita ubah Islamnya. Bahkan kata Allah, kalau kalian jadi hakim, jadilah kalian hakim yang adil. Masya Allah. Tuh, sekarang tegaknya sebuah negara karena adanya 4 faktor: pemimpin yang adil dan bijaksana, dermanya orang kaya, ilmunya alim ulama, doanya rakyat biasa. Seandainya 4-empatnya ada, dilaksanakan oleh kita dengan bidang kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, insya Allah negara yang kita dambakan NKRI tadi, Masya Allah, baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam genggaman kita, insya Allah. Amin. Amin. Cuman punten, saya tidak pernah nyindir orang, bicara apa yang saya lihat. Di masyarakat kita ada yang aneh, suaminya jadi pejabat yang belagu bininya. Ada yang begitu, aneh tapi nyata. Suaminya yang pejabat, dia tahu etika.